Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Bri Story, rumah hantu di perkebunan karet. Wow, yang ada di Sumatera ya teman-teman. Dan makin menarik aja kisahnya, makin kesini makin horor, makin gigit horornya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bri Story, dan buat teman-teman yang mungkin suka baca bisa mengunjungi Twitter daripada Bri Story, Instagram, dan juga bisa mengikuti channel YouTube dari Bri Story karena kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Sumatera Selatan. Musik keroncong dari radio tua. Rumah hantu di perkebunan karet part 3. Srek, srek, srek. Sekali lagi, nenek dengan sapu lidi itu terdengar menyapu pekarangan di sebelah kanan rumah. Om Heri mendengarkan dengan seksama, suaranya kadang menjauh, terkadang mendekat. Terjebak di rumah sendirian, Om Heri tidak bisa kemana-mana. Ya, pada tengah malam itu, Om Heri sedang sendirian di rumah. Wahyu tak ada. Pak, saya ke kota dulu ya. Sebelum maghrib, saya sudah di rumah lagi kok. Siang itu, Wahyu pamit untuk berbelanja keperluan rumah ke kota. Belanja rutin bulanan kali ini hanya dia yang melakukannya. Om Heri tidak ikut karena sedang tidak enak badan. Seharian hanya terbaring lemas di atas tempat tidur. Hari itu Om Heri tidak bekerja dan semua pekerjaan dilakukan oleh Wahyu. Ya yuk, hati-hati ya. Wahyu langsung berangkat. Kemudian terdengar suara motor dihidupkan di halaman. Selanjutnya motor terdengar menjauh meninggalkan rumah. Om Heri tidak berpikir macam-macam karena yakin kalau Wahyu akan pulang sebelum maghrib. Om Heri hanya ingin beristirahat saja seharian. Fisik Om Heri tidak akan kuat kalau harus memaksakan diri untuk ikut Wahyu berbelanja ke kota. Jam sudah hampir di pukul 6 sore, tetapi Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Om Heri memaksa tubuhnya yang masih dalam keadaan demam tinggi untuk beranjak dari tempat tidur dan menuju halaman depan. Duduk di kursi sambil menunggu kedatangan Wahyu. Om Heri berharap kalau Wahyu sebenarnya sudah sampai di rumah ketika Om Heri sedang tidur tadi. Tapi ternyata tidak. Wahyu benar-benar belum pulang. Suasana rumah dan sekitarnya sudah mulai gelap. Om Heri segera mulai untuk menyalakan lampu petromak di ruang tengah dan lampu templok di setiap kamar. Setelah di dalam rumah sudah cukup terang, Om Heri langsung menyalakan radio. Oh ya, radio adalah satu-satunya hiburan mereka berdua di rumah itu, yang selalu setia menangkap siaran stasiun radio dengan frekuensi AM. Untungnya, radio yang tertangkap siarannya sering memutarkan lagu-lagu yang sedang hits. Musik era 80-an dan awal 90-an menjadi andalan, barat maupun lokal. Pada saat itu, yang sedang berkibar adalah band Guns N' Roses, Bon Jovi, White Lion, dan kawan-kawannya. Saat itu juga, Om Heri sedang sangat menggemari lagu You All I Need-nya White Lion, lagu romantis yang mengingatkan Om Heri kepada mantan pacar waktu masih tinggal di Semarang. Dengan tidak adanya masjid ataupun musola di dekat perkebunan karet itu, untuk mengetahui waktu sholat pun mereka harus bergantung pada radio yang akan menginformasikan ketika tiba saatnya waktu sholat dengan mengumandangkan suara azan.
Radio yang dimiliki ini sebenarnya bukanlah radio tua, radio yang cukup baru malahan, tapi seringkali mereka harus mengubah dan menggerakkan antenanya yang panjang untuk menangkap siaran. Kalau tidak begitu, maka akan terdengar lebih banyak kresek-kreseknya. Radio dua band berwarna hitam yang mereka beli di kota pada awal tinggal di rumah itu, mereka letakkan di atas meja ruang tengah, dikelilingi oleh kursi tamu panjang dan pendek. Kumandang azan belum terdengar. Memang belum waktunya, walaupun jam sudah lewat dari angka 6. Om Heri membuka pintu depan dan melihat ke arah luar. Wahyu belum juga terlihat datang bersama motornya. Mungkin dia lupa waktu karena mungkin bertemu dengan temannya di kota dan akan sampai di rumah selepas maghrib ataupun isya. Om Heri membesarkan hati dengan bicara sendirian. Beberapa saat kemudian, suara azan maghrib akhirnya terdengar juga di radio. Om Heri langsung menutup pintu dan mematikan radio, kemudian berjalan ke belakang rumah untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Kamis malam Jumat, Om Heri melanjutkan mengaji. Setelah selesai sholat maghrib sambil menunggu waktu isya, dalam benaknya ia masih terusik memikirkan keberadaan Wahyu yang sampai hampir waktu isya masih belum datang juga. Di tengah-tengah kehusuan mengaji, ada satu hal aneh yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara radio. Ya, radio hidup dengan sendirinya, padahal Om Heri ingat betul kalau tadi sebelum maghrib dia sudah mematikannya. Melirik ke ruang tengah, Om Heri melihat radio masih berada pada tempatnya. Tak ada hal aneh lainnya, hanya suara yang mengalun keluar dari speakernya. Radio itu menangkap siaran yang sebelumnya belum pernah Om Heri dengar. Ya, siaran radio itu aneh. Om Heri mendengarkan lagu keroncong Jawa yang kualitas rekamannya seperti rekaman tahun 1960-an atau bahkan lebih lama lagi. Intinya, Om Heri mendengar siaran radio dari stasiun radio zaman dulu sekitar tahun 60 atau 70-an. Om Heri dan Wahyu tidak pernah menangkap siaran radio yang memutar lagu-lagu keroncong, apalagi dengan keroncong kualitas rekaman zaman dulu. Om Heri berdiri dan berjalan menuju ke tempat radio itu berada, langsung mengubah frekuensinya kembali ke frekuensi stasiun radio favorit. Berdiri diam di depan radio, Om Heri geleng-geleng kepala sendiri. Siaran radio apa yang baru aja? Aneh. Tidak berapa lama kemudian terdengarlah kumandang azan. Om Heri langsung bersiap melaksanakan ibadah sholat isya. Om Heri semakin khawatir dengan keberadaan Wahyu. Sampai hampir jam 9 malam dia belum datang juga. Dalam hati Om Heri berpikir semoga tidak terjadi hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Di satu sisi Om Heri mengkhawatirkan kabar Wahyu. Di satu sisi lagi Om Heri mulai merasa was-was. Kenapa was-was? Karena kalau sampai Wahyu tak datang juga berarti Om Heri harus menghabiskan malam di rumah itu sendirian. Ya, sendirian, motor tidak ada, dan juga malam Jumat. Di tengah-tengah perkebunan karet yang letaknya jauh dari mana-mana, perkebunan karet yang sangat angker. Sudah jam 10 malam, Wahyu belum datang juga. Gelas teh hangat yang ada di atas meja kini sudah kosong. Om Heri tak sanggup lagi untuk berjalan ke dapur dan menyeduh teh lagi. Om Heri, kalau demam yang Om Heri alami ini semakin tinggi, walaupun ia sudah minum obat penurun demam. Dia menggigil meringkuk berbalut sarung di atas kursi di ruang tengah. Belum mau untuk masuk ke kamar karena takut kalau tiba-tiba saja Wahyu datang. Radio masih dalam keadaan hidup. Penyiar stasiun radio frekuensi AM tengah memutar lagu-lagu barat kesukaan Om. Hingga akhirnya lagu favorit Om Heri diputarkan oleh penyiar. Ya, You All I Need-nya White Lion. I know this is waiting for me to say forever. Suara merdu dari mic tram yang diiringi petikan gitar berkarakter memecah kesunyian malam itu. Pikiran Om Heri langsung melanglang buana ke masa pacaran di Semarang, sedikit banyak membantu untuk melupakan kesendirian di dalam rumah. Tapi ketika Om Heri sedang menikmati suasana itu, tiba-tiba saja lagu berhenti di tengah-tengah. Kemudian lagu itu berganti dengan musik keroncong tempo dulu dengan kualitas rekaman yang jadul juga. Musik keroncong yang sama persis dengan musik yang mengalun dari radio waktu maghrib tadi.
Om Heri coba mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Musik keroncong itu ternyata mengiringi lagu yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Dan saat lagu selesai, suara yang keluar dari radio berganti dengan suara penyiar yang sedang membawakan acara. Penyiarnya seorang laki-laki dengan suara berat, tipikal penyiar radio tahun 1960 sampai 1970-an. Dia berbicara layaknya penyiar radio yang sedang menemani pendengarnya pada malam hari dengan lancar, mengeluarkan kalimat dengan tutur kata yang rapi dan jelas terdengar. Om Heri semakin mendengarkan dengan fokus. Ketika ia terus berbicara panjang lebar, Om Heri menunggu informasi yang dapat menjawab banyak pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Ini radio apa? Dan apa nama acaranya? Kenapa terdengar seperti siaran radio yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu? Kenapa frekuensi radio ini baru tertangkap malam ini? Para pendengar semuanya, berjumpa lagi dengan saya di malam Jumat ini. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya. Dan pada hari ini, 18 Maret 1968 bertepatan dengan hari, Om Heri langsung tidak fokus lagi mendengarkan kalimat selanjutnya. Ya, ia langsung terenyak kaget ketika ia menyebutkan tahun 1968. Om Heri terkejut karena pada saat itu adalah tahun awal 90-an. Ini radio apa ya? Om Heri kembali mendengarkan ocehan sang penyiar yang terus menginformasikan berita-berita yang sedang terjadi pada saat itu, tahun 1968. Tiba-tiba saja Om Heri merinding. Perasaan Om Heri mulai tidak enak. Dia mulai berpikir kalau siaran radio itu bukanlah siaran radio biasa. Dia langsung mematikan radio dan masuk ke dalam kamar. Pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci ketika Om Heri masih memikirkan tentang siaran radio tadi. Di samping itu juga Om Heri masih memikirkan tentang keberadaan Wahyu. Om Heri takut terjadi apa-apa dengannya. Sedangkan ia dalam keadaan terjebak di rumah itu tanpa bisa pergi kemana-mana. Wahyu pergi dengan membawa sepeda motor, dan Om Heri tidak akan bisa berjalan kaki jauh dengan kondisi tubuh yang masih dalam keadaan demam tinggi. Om Heri hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur sambil terus berharap semoga Wahyu tiba-tiba datang. Namun harapan tinggal harapan. Sampai nyaris jam 12 malam Wahyu belum datang juga. Demam yang Om Heri alami sudah semakin reda, namun masih sedikit menyiksa. Om Heri masih menggigil, berselimut tebal, dan menutup kelambu. Om Heri mencoba untuk berkeringat agar suhu tubuh menurun. Pada saat itu, Om Heri berpikir, kalau saja kondisi tubuhnya sehat, tidak sedang sakit seperti itu, Om Heri akan beranjak pergi. Dia akan berjalan kaki mencari keramaian dan meninggalkan rumah. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Untuk berdiri saja ia masih agak pusing, tidak bisa dipaksakan. Tapi untunglah, beberapa saat kemudian setelah meminum obat pereda demam, badannya mulai berkeringat, suhu tubuh berangsur turun. Suasana di luar rumah terdengar agak mencekam. Om Heri berharap kalau itu hanya sekedar halusinasi karena kondisi tubuhnya yang sedang sakit. Suara binatang malam terdengar bersaut-sautan, ditambah dengan suara pepohonan karet yang tertiup oleh angin yang pada malam itu kadang terdengar bertiup cukup kencang, yang membuat suasana mencekam. Terkadang tiba-tiba suasana menjadi sangat hening dan juga sepi. Semua suara menghilang, entah apa penyebabnya. Pada saat itulah Om Heri mulai semakin ketakutan. Dalam kegelisahannya, ia tetap berharap agar malam itu tidak terjadi apa-apa. Om Heri berharap malam itu tidak ada teror. Tapi sekali lagi, harapan hanya tinggal harapan. Kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Jam 12.30 tengah malam, Om Heri masih belum bisa memejamkan mata. Perasaan dan isi kepalanya terus berputar. Kegelisahan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Om Heri tidak lagi memikirkan Wahyu. Yang ada di kepalanya adalah bagaimana caranya agar ia dapat melalui malam itu dengan tenang. Yang membuat sedikit tenang, sampai hampir jam 1 belum ada tanda-tanda bakal ada kejadian yang aneh atau menyeramkan. Tapi salah. Ya, seharusnya Om Heri tidak berpikir seperti itu, karena beberapa saat kemudian teror malam itu dimulai. Srek,
Suara nenek dengan sapu lidi lagi-lagi terdengar sedang menyapu pekarangan di sebelah kanan rumah Om Heri. Langsung mendengarkan dengan seksama. Suaranya terkadang terdengar menjauh, kadang mendekat, terdengar mendekati jendela kamar. Ketika suaranya terdengar dekat jendela, terdengar juga suara pelan tertawa cekikan nenek itu. Suara tawa yang seolah seperti menertawai Om Heri yang sedang sendirian di rumah. Om Heri hanya diam di atas tempat tidur, sama sekali tak berniat untuk mengintip dan melihat keadaan di luar. Seperti biasa, Om Heri tidak mengacuhkan nenek sapu lidi itu, tapi walaupun begitu, Om Heri tetap merasa ketakutan dan terus berharap semoga ia tetap beraktivitas di luar rumah. Cukup lama nenek itu menyapu dengan sapu lidinya, hingga akhirnya sekitar jam 1 lewat beberapa menit dia menghentikan aktivitasnya. Om Heri tidak mendengar lagi suaranya sedikit pun. Sedikit lega. Selanjutnya Om Heri berharap semoga rasa kantuk akan datang dan ia bisa terlelap. Kondisi tubuh yang sudah mulai membaik, demam yang sudah tidak terlalu tinggi, membuat pada akhirnya Om Heri mulai merasakan kantuk. Sepertinya Om Heri akan tertidur sebentar lagi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Suara binatang malam yang awalnya terdengar bersaut-sautan tiba-tiba saja menghilang. Suasana menjadi sangat hening dan juga sepi. Tidak terdengar lagi suara angin bertiup di luar rumah, sangat sepi, mulai mencekam. Om Heri terenyak. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri ketika tiba-tiba ia mendengar suara lantunan musik keroncong, suara yang bersumber dari ruang tengah. Om Heri yakin kalau suara musik keroncong itu berasal dari radio di ruang tengah yang Om yakini juga kalau sudah mematikannya sebelum ia masuk ke dalam kamar. Radio itu menyala dengan sendirinya. Musik keroncong terdengar dengan jelas, mengalun syahdu dengan volume suara yang tidak terlalu keras. Saat itu yang terdengar adalah lagu keroncong yang sangat terkenal, dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh seorang penyanyi perempuan yang tentu saja aransemen lagunya adalah aransemen keroncong tempo dulu, jadi terdengar sangat menyeramkan. Om Heri hanya bisa terdiam di atas tempat tidur sambil terus mendengarkan dengan seksama lagu tersebut. Ketika lagu itu selesai, suara penyiar laki-laki ganti terdengar dari radio. Suara penyiar laki-laki yang sama persis dengan penyiar yang terdengar sebelumnya. Selamat malam. Pada malam Jumat yang sadu ini, saya akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu keroncong yang sangat digemari. Ya, kira-kira seperti itulah sebagian celotehan penyiar radio jadul itu. Di sela-sela siaran radio, anjing hutan terdengar melolong dari kejauhan, suara lolongan yang biasanya menandakan akan kehadiran sesuatu. Sudah sekitar 3 lagu keroncong diselingi dengan suara penyiarnya yang terdengar dari ruang tengah. Om Heri masih saja terjaga tanpa merasakan kantuk sedikit pun. Dan ketika lagu terakhir, ada sesuatu yang aneh terjadi. Om Heri mengernyitkan dahi, menajamkan pendengaran ketika mendengar kalau lagu keroncong yang terakhir ini tidak lagi seperti bersumber dari suara radio. Ya, Om Heri merasa kalau lagu itu dinyanyikan langsung oleh penyanyinya secara langsung di ruang tengah. Hanya suara perempuan menyanyikan lagu keroncong tanpa adanya musik yang mengiringi. Om Heri semakin ketakutan. Suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan menambah kengerian. Wanita ini terus bernyanyi di ruang tengah dan kali ini lagu keroncongnya dalam bahasa Jawa. Om Heri tetap dalam posisi berbaring tanpa berani bergerak sedikit pun. Om Heri tidak ingin menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian sang penyanyi di ruang tengah itu. Namun tiba-tiba saja Om Heri melihat gagang pintu kamar itu bergerak-gerak seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Om Heri masih terdiam menatap ke arah pintu dalam ketakutan yang amat sangat. Pintu yang Om Heri yakini seharusnya dalam keadaan terkunci itu tiba-tiba perlahan mulai terbuka seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Pada saat itu masih terdengar lantunan suara perempuan yang menyanyikan lagu keroncong yang tadinya tertutup rapat dan terkunci. Perlahan pintu itu mulai terbuka, mulai ada celah yang semakin lama semakin lebar. Pada akhirnya pintu itu pun terbuka dengan sepenuhnya. Ketika itu
Barulah Om Heri dapat melihat dengan jelas penyebab sehingga pintu terdorong terbuka dalam bantuan sinar lampu templok dari dalam kamar. Om Heri melihat sosok perempuan yang tengah berdiri di depan pintu. Perempuan agak gemuk yang mengenakan kebaya berwarna merah dan bawaan kain berwarna coklat lengkap dengan sanggulnya. Perempuan itu berumur sekitar 40 tahunan itu tamat cantik sambil terus bernyanyi lagu keroncong dengan mata yang terus menatap ke arah Om Heri yang masih berbaring di atas tempat tidur. Om Heri sangat ketakutan. Om Heri tidak mengenalnya sama sekali. Ya, baru malam itu dia gentayangan di dalam rumah. Namun pada akhirnya sosok itu mulai menghadapkan tubuhnya ke arah kiri dan berjalan pelan menuju sisi belakang ruang tamu. Suara nyanyiannya tetap terdengar walaupun sosoknya mulai menghilang dari pandangan. Sambil menahan takut dan nyaris menangis, Om Heri memaksa tubuh untuk bangun dari tempat tidur. Ia berniat untuk keluar dari rumah entah kemana saja. Yang penting Om Heri harus pergi saat itu juga. Dia tidak tahan lagi. Nyanyian perempuan itu masih terdengar dari ruang tengah, tapi tidak peduli. Om Heri harus meninggalkan rumah. Ia memaksa tubuhnya untuk berjalan keluar kamar. Selanjutnya pergi keluar dari rumah. Dan ketika sudah tepat berada di pintu kamar, Om Heri dapat melihat keadaan ruang tamu. Selain ada radio yang dalam keadaan mati yang terletak di atas meja itu, Om Heri juga melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Ada sosok yang tengah berada di ruang tengah, dan ternyata bukan hanya satu sosok, tapi ada dua. Perempuan berkebaya dan bersanggul itu berdiri diam tanpa suara. Pada akhirnya ia berhenti bernyanyi. Dia berdiri di sebelah kanan kursi yang tengah diduduki oleh sosok yang satunya lagi. Dia ditemani oleh sosok laki-laki yang duduk diam, mengenakan pakaian serba hitam dengan tutup kepala yang berwarna hitam juga. Laki-laki itu berkumis tebal dan melengkung pada bagian ujungnya. Yang menyeramkan adalah dia tersenyum lebar ke arah Om Heri dengan mata melotot mengerikan. Mereka berdua menatap dengan tajam. Om Heri terperangah ketakutan tanpa mau membuang waktu. Om Heri buru-buru berlari ke arah pintu dan mencoba untuk membukanya. Sama sekali Om Heri tidak berani menoleh ke arah belakang ke tempat kedua sosok itu berada. Pintu berhasil dibuka. Om Heri langsung berlari keluar rumah dan menjauh secepatnya di tengah malam buta, tanpa bantuan penerangan sedikit pun. Dan dengan kondisi tubuh yang sedang sakit, Om Heri mencoba berjalan membelah perkebunan karet. Sampai pada akhirnya dari kejauhan Om Heri melihat samar-samar kilatan cahaya, dan ketika semakin mendekat barulah terlihat kalau itu adalah cahaya lampu motor. Alhamdulillah, ternyata itu adalah Wahyu. Om Heri langsung terduduk lemas, bersandar pada pohon karet yang berada di sisi jalan setapak. Pak, maaf Pak, tadi motor dipinjam oleh teman dan dia baru pulang jam 11 malam tadi. Pak Heri, kenapa? Kok ada di sini malam-malam? Wahyu meminta maaf sambil memberikan penjelasan. Ketika sudah berada di hadapannya, Om Heri hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari Wahyu. Yuk, kita kembali ke kota saja yuk. Kita menginap di rumah temanmu saja. Tanpa banyak tanya, Wahyu langsung memutar motor dan tancap gas ke arah kota. Ketika Om Heri sudah duduk di atas jok motor. Malam itu, akhirnya mereka berdua kembali menginap di rumah teman Wahyu. Beberapa hari setelah kejadian itu, sore itu, Wahyu berlari tergopoh-gopoh ke arah Om Heri yang sedang duduk di bawah salah satu pohon karet. Baru saja Om Heri selesai membereskan peralatan yang baru saja digunakan para pekerja penyadap karet. Pak, ada orang meninggal di sungai belakang Pak, ucap Wahyu sambil tersengal-sengal. Meninggal? Memangnya siapa yang meninggal yuk? Tanya Om Heri penasaran. Katanya penduduk kampung hulu sungai Pak, tenggelam lalu hanyut, sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di bagian sungai belakang rumah kita Pak. Panjang lebar Wahyu menjelaskan. Lalu mereka berdua pun bergegas berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Wahyu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya mereka berdua pun sampai di tujuan. Dan ternyata benar, 3 orang sudah terlihat berdiri di pinggir sungai mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutupi oleh apapun, tergeletak begitu saja di atas bebatuan.
Jenazah laki-laki muda, berumur sekitar 20 tahunan, rambut hitam agak gondrong tidak beraturan, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, bercelana pendek hitam. "Bapak yang mandor di perkebunan karet di atas ya, Pak?" tanya salah seorang yang ada di situ. "Ah, iya, Pak. Dan ini Wahyu rekan saya yang meninggal itu pemuda mana ya, Pak?" Om Heri menjawab dan diakhiri dengan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan mereka. "Pemuda dari kampung di hulu sungai. Dia tenggelam kemarin sore sewaktu mencoba menyeberangi sungai dan sepertinya dia tidak bisa berenang, kemudian tenggelam. Sejak kemarin sore juga kami mencarinya, berjalan mengikuti aliran sungai. Akhirnya kami menemukannya di sini." Bapak itu menjelaskan semuanya. Mereka bertiga hanya diam berdiri dan sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. "Wahyu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah untuk menutupi jenazahnya." "Siapa? Baik." Wahyu langsung berlari-lari kecil pulang ke rumah, sementara Om Heri bersama bapak-bapak itu tetap berdiri mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat pemutih. "Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan ya, Pak?" tanya Om Heri memastikan. "Oh iya, kami akan langsung membawanya pulang. Keluarganya juga sudah menunggu di rumah." Salah satu bapak yang ada di situ menjawab. Kalau memang jenazah ini sudah sedari kemarin sore hanyut terbawa arus, berarti sudah 24 jam terendam air, pantas saja tubuhnya sudah sangat pucat. Om Heri sendiri adalah orang yang paling tidak bisa melihat jenazah, apalagi jenazah yang wajahnya sangat jelas terlihat seperti peristiwa kali ini. Setelahnya, wajah sang jenazah akan menempel dalam pikiran Om Heri dalam waktu yang cukup lama. Tidak berapa lama kemudian, Wahyu pun datang dengan membawa kain batik di tangannya. Ia menyerahkan kepada salah satu bapak-bapak yang ada di situ. Kemudian dengan cekatan, mereka langsung membungkus jenazahnya. "Kami akan langsung membawanya pulang. Terima kasih atas bantuannya." Salah seorang dari mereka berpamitan. "Ya Pak, hati-hati di jalan." Om Heri memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah dan berjalan meninggalkan mereka berdua yang masih tetap berdiri di pinggiran sungai. Orang-orang itu lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai daripada harus berjalan melewati rumah Om Heri dan Wahyu dan melalui perkebunan karet. Hari itu sudah mulai gelap ketika lama-kelamaan warga mulai menghilang dari pandangan, tertutupi oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai. "Ayo yuk, kita pulang." Om Heri mengajak Wahyu untuk kembali ke rumah, tapi Wahyu seperti tidak mengindahkan. Dia malah tetap berdiri diam, pandangannya mengarah tajam ke daerah yang berada di seberang sungai. "Ada apa yuk? Ayo yuk, kita pulang." Sekali lagi Om Heri mengajaknya pulang. Wahyu hanya menyebut satu kata itu dengan pandangan yang masih menuju ke seberang sungai. Penasaran dengan apa yang Wahyu lihat, akhirnya Om Heri ikut menoleh ke tempat yang dilihat olehnya, ke arah seberang sungai. Hari itu sudah mulai gelap, keadaan sudah sangat sepi. Tapi dari kejauhan, akhirnya Om Heri dapat melihat apa yang sudah menarik perhatian Wahyu sejak tadi. Agak jauh di seberang sana, jaraknya sekitar 50 meter dari tempat mereka berdiri, di bawah rindangnya pepohonan, ada beberapa sosok yang sedang berdiri diam, berdiri menghadap ke arah Om Heri dan Wahyu. Terlihat ada sekitar 5 sampai 6 sosok yang sepertinya laki-laki mengenakan pakaian serba hitam, nyaris berbentuk seperti bayangan hitam. Mereka berdiri berbaris sejajar. Siapa mereka? Dan apa yang sedang mereka lakukan? Tidak lama kemudian, gerimis pun mulai turun. "Yuk, ayo pulang. Sudah, jangan perhatikan mereka lagi." Kali ini Wahyu menurut. Akhirnya mereka berdua berjalan pulang ke rumah tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang, melihat ke arah sosok-sosok itu yang tengah berdiri di seberang sungai. Sudah beberapa kali Om Heri dan Wahyu melihat mereka, sosok yang selalu berpakaian serba hitam, berjumlah sekitar 5 atau 6 orang, terkadang lebih. Kali pertama melihatnya ketika mereka berjalan membawa keranda mayat di tengah malam. Waktu itu Om Heri dan Wahyu baru saja pindah ke tempat itu. Mereka sepertinya mengetahui dan menyadari tentang keberadaan Om Heri dan Wahyu, selalu memperhatikan keseharian, entah itu siang ataupun malam. Sekali lagi, sudah beberapa kali mereka melihatnya. Mereka yang sering kali hanya berdiri diam memperhatikan dari kejauhan, cukup menakutkan penampakannya. Siapakah mereka?
Itu adalah pertanyaan yang belum Om Heri dan Wahyu temukan pada saat itu jawabannya. Sebegitu ketakutannya akan sosok-sosok itu membuat Om Heri dan Wahyu sangat jarang berbincang tentang mereka. Malam pun tiba. Seperti yang sudah Om Heri bilang tadi, jarang sekali mereka menyinggung tentang sosok-sosok misterius itu. Malam ini pun sama, Om Heri dan Wahyu sama sekali tidak berani membicarakan tentang mereka takut. Ya, mereka berdua hanya membahas penemuan mayat korban hanyut yang berasal dari kampung di hulu sungai. Heri, tadi perhatiin gak sih? Kalau bapak-bapak yang membawa jenazah itu semuanya wajahnya pucat. Tampaknya mereka sangat kelelahan. Kasihan aku melihatnya. Omongan Wahyu membuat pikiran Om Heri terbang kembali ke waktu sore tadi ketika kami kumpul dengan bapak-bapak yang Wahyu maksud. Ternyata ya, setelah diingat-ingat lagi, Om Heri baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat. Mungkin benar kata Wahyu, mungkin akibat faktor kelelahan setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai dalam rangka pencarian kerabatnya yang tenggelam. Ya, mungkin mereka kelelahan. Jam dinding berbentuk bulat dan cukup besar yang menempel di tembok sebelah kanan ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. 2 gelas kopi di atas meja sudah tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya. Bahan perbincangan sudah semakin sedikit. Hanya radio di atas meja yang masih setia mengisi keheningan malam di dalam rumah di tengah hutan dan perkebunan karet itu. Radio yang beberapa waktu sebelumnya sempat menyiarkan acara yang cukup aneh dan mengerikan. Saat itu, stasiun radio kegemaran mereka sedang menyiarkan siaran berita daerah, siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang sedang mereka tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitakan hal yang menarik perhatian. Penyiar memberitakan sebuah kabar duka yang menceritakan kalau telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan. Ada 4 orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir di belakang rumah. Om Heri dan Wahyu semakin mendekatkan telinga ke radio, merubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama. Sepertinya ini berita tentang jenazah yang tadi sore ya Pak, Wahyu menegaskan. Penyiar juga berkata kalau ternyata keempat jenazah itu sudah ditemukan pada pagi hari tadi, ditemukan di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir. Dan yang cukup mengherankan, ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai, lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah. Jadi jika berpatokan dengan berita di radio, keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah, tetapi masih jauh ke hilir. Lalu, bapak-bapak yang mereka berdua temui tadi sore itu siapa? Apakah peristiwanya berbeda dengan yang ada di radio atau sama? Atau entahlah. Pada saat itu Om Heri dan Wahyu tidak tahu dan sedikit tidak mau tahu. Pak, saya ke kamar mandi dulu ya. Sudah jam 11 malam ketika Wahyu berpamitan untuk ke belakang. Om Heri masih tetap duduk di ruang tengah sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras tetapi masih dapat terdengar. Sementara keadaan di luar rumah sangat sepi. Gerimis rintik hujan terdengar mulai turun. Tetesan airnya berdetik jatuh di atap rumah membuat udara menjadi semakin dingin menusuk tulang. Tapi tiba-tiba, samar-samar, Om Heri mendengar sesuatu. Terdengar seperti ketukan pintu depan rumah. Om Heri langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan pendengaran lagi kalau yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Ternyata benar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini membuatnya yakin kalau itu memang suara ketukan pintu. Om Heri berdiri, kemudian berjalan mendekat ke arah pintu. Siapa? Tidak ada jawaban dari luar. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok.
Pintu diketuk lagi dari luar. Karena tidak ada jawaban, Om Heri mendekat ke arah jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit melalui celah tirai jendela. Om Heri mengintip keluar, mencari tahu siapakah gerangan yang mengetuk pintu. Setelah celah yang terbuka sudah cukup besar, Om Heri akhirnya melihat sesuatu. Walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, Om Heri masih dapat melihat kalau ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Om Heri dapat mengenali orang yang berdiri di depan. Ternyata itu adalah bapak yang mereka temui tadi sore di sungai belakang. Bapak yang paling banyak bicara dan Om Heri masih mengenali wajahnya. Sementara Om Heri sendiri tidak mengenali orang yang berdiri di belakangnya karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya yang bersumber dari dalam rumah, hanya terlihat siluetnya saja. Mengetahui akan hal itu, Om Heri langsung membuka pintu dan menyapa mereka. Bapak, saya pikir siapa yang datang malam-malam seperti ini. Om Heri menyapa dengan ramah, namun mereka hanya diam tanpa bicara sedikit pun. Mari masuk Pak, di luar gerimis. Kita ngobrol di dalam saja ya. Mereka tetap diam, namun bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. Terima kasih Pak. Kami hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya bapak itu berbicara juga sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Tangannya ternyata memegang kain batik yang sudah terlihat rapi. Beberapa detik kemudian Om Heri tersadar. Ternyata kain batik itu adalah kain yang sudah mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Kain yang dibawa dan diserahkan oleh Wahyu. Oh ya, kan bisa besok Pak kalau memang mau mengembalikan, tidak perlu malam-malam seperti ini, ucap Om Heri kepada bapak-bapak itu, sedangkan sang bapak hanya tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, Om Heri baru tertarik untuk memperhatikan orang yang satu lagi yang berdiri agak di belakang. Setelah pintu rumah terbuka lebar, barulah terlihat jelas penampilannya. Seorang pemuda yang masih berumur sekitaran 20 tahun, rambutnya hitam pekat agak gondrong, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek berwarna hitam. Pada awalnya, dia selalu dalam posisi agak menunduk. Karena itulah Om Heri masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi mungkin karena tahu kalau Om Heri memperhatikan, perlahan-lahan ia mulai mengangkat wajahnya. Dan saat itulah Om Heri tersadar ketika wajah pucatnya sudah terlihat jelas. Badan Om Heri langsung lemas, jantungnya langsung berdetak tidak beraturan, bulu kuduk berdiri semua. Ternyata sosok itu adalah jenazah yang Om Heri lihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Om Heri masih sangat hafal dengan wajahnya. Terima kasih Pak, ucap pemuda itu pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Om Heri tidak menjawab apa-apa, hanya berdiri diam memperhatikan keduanya dalam ketakutan. Baru tersadar juga kalau ternyata bapak yang berdiri di depan ini wajahnya sangat pucat seperti orang yang sudah meninggal. Lalu secara perlahan mereka mulai membalikkan badan dan berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah dengan langkah gontai. Akhirnya mereka perlahan menghilang di tengah gelapnya malam di pepohonan karet. Ngobrol sama siapa Pak? Ada tamu memangnya? Suara Wahyu membuat Om Heri terkejut dan segera tersadar, kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya. Nggak ada siapa-siapa, yuk. Ayo kita tidur. Loh, itu kain apa Pak di tangan Bapak? Wahyu bertanya setelah melihat kain yang ada di tangannya. Sudah, besok aja ceritanya. Lalu Om Heri meletakkan kain batik itu di atas meja. Setelahnya mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar. Ada apa sih Pak? Di dalam kamar, Wahyu tetap saja penasaran dan terus memaksa Om Heri untuk menceritakan apa yang terjadi ketika ia sedang di kamar mandi. Besok aja yuk. Om Heri bersikukuh tidak ingin menceritakan apapun. Sementara suasana di luar mulai terasa sangat mencekam. Gerimis hujan masih turun terdengar, tapi selain itu sama sekali tidak ada suara. Hanya sesekali terdengar dahan pohon-pohon karet bersinggungan satu sama lain karena tertiup angin. Jam sudah hampir di pukul 1 tengah malam. Sementara itu, mereka berdua masih terhanyut dalam lamunan masing-masing, masih terjaga sambil terus berharap rasa kantuk akan segera datang. Tadi, waktu kamu di kamar mandi,
Ada dua orang yang datang yuk. Akhirnya Om Heri memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Siapa yang datang, Pak? Ada perlu apa datang malam-malam? Mereka datang untuk mengembalikan kain yang kamu ambil dari rumah tadi. Kain batik yang untuk menyelimuti jenazah. Jawab Om Heri. Oh, Bapak yang mana yang datang, Pak? Kenapa datangnya malam-malam seperti ini? Wahyu terus mencecar Om Heri dengan pertanyaannya. Om Heri cukup lama terdiam, bingung untuk menjawabnya karena ia yakin kalau salah satu dari dua orang itu adalah jenazah yang mereka lihat tergeletak di pinggir sungai. Yang satu, Bapak yang paling sering ngomong tadi sore. Jawabnya pendek. Lalu yang satu lagi, Pak? Wahyu terus mengejar Om Heri dengan pertanyaannya. Om Heri sempat menarik nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan akan menceritakan semuanya kepada Wahyu saat itu juga. Tapi belum sempat Om Heri mulai berbicara, tiba-tiba saja terdengar ada suara dari ruang tengah. Kita dengarkan berita daerah bersama saya. Ya, radio. Radio di ruang tengah hidup dengan sendirinya menyiarkan siaran berita daerah. Om Heri dan Wahyu hanya terdiam, saling berpandangan ketika mendengar radio menyiarkan berita yang sudah mereka berdua dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggal dunianya 4 warga yang tenggelam di sungai. Om Heri dan Wahyu terus terdiam mendengarkan siaran radio itu. Biar saya matikan radio itu, Pak. Sekalian saya mau matikan lampu petromak juga. Wahyu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio meski dalam ketakutan. Mungkin dia sudah jengah karena selalu merasa takut. Ya sudah yuk, jangan lupa cek pintu juga ya. Takutnya belum kekunci. Ya Pak. Lalu Wahyu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu pelan-pelan seperti ada perang batin di pikirannya. Setelah pintu baru terbuka setengah, tiba-tiba saja Wahyu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia terus diam sambil memandang keluar kamar, memandang ke ruang tengah. Ada apa yuk? Wahyu tidak menjawab, hanya diam dan terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu, mereka duduk bersebelahan menghadap ke pintu kamar bersandar pada tembok yang berjendela. Ada apa sih yuk? Kembali Om Heri mengeluarkan pertanyaan yang sama. Wajah Wahyu pucat pasi, badannya gemetar, dia sangat ketakutan. "Ah, ada mayat terbaring di ruang tengah, Pak." Wahyu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Suaranya bergetar layaknya orang yang ketakutan. Om Heri terdiam mendengarnya tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Mereka berdua tetap dalam posisi bersandar di tembok, tidak melepas pandangan sedikit pun dari pintu kamar. Jantung berdegup kencang, nafas gemetar tak beraturan ketika tiba-tiba saja pintu kamar mulai bergeser terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan namun jelas. Sedikit demi sedikit situasi di ruang tengah mulai terlihat, situasi yang akan sangat terlihat jelas karena lampu petromak yang masih dalam keadaan menyala. Sementara itu, suara siaran radio tetap terdengar mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu. Akhirnya Om Heri dan Wahyu dapat melihat semuanya, melihat ke ruang tengah. Ketika pintu sudah benar-benar dalam keadaan terbuka, ada sosok yang berdiri menghadap ke dalam kamar. Laki-laki bercelana pendek, hanya wajah pucatnya saja yang terlihat. Hampir seluruh tubuhnya tertutupi oleh kain batik, kain yang sama yang digunakan untuk menutup jenazahnya pada sore sebelumnya. Benar, itu adalah kain yang sama, karena yang berdiri pun adalah orang yang sama. Yang berdiri di depan pintu adalah orang yang meninggal, yang terbaring di pinggir sungai. Mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain, sementara di belakangnya duduk 3 sosok yang juga berwajah pucat seperti mayat. Mereka duduk di kursi panjang yang posisinya juga menghadap ke dalam kamar. Om Heri dan Wahyu gemetar, tak bisa berteriak apalagi melangkahkan kaki untuk melarikan diri. Perlahan sosok yang berdiri berbalut kain dengan langkah gontai berjalan maju masuk ke dalam kamar. Dengan wajah pucat dan lingkar mata yang hitam, ia tersenyum-senyum yang sangat menyeramkan. Jarak Om Heri dan Wahyu hanya tinggal beberapa meter saja ketika bau anyir mulai tercium. Bau anyir yang membuat badan Om Heri seperti terbius. Kepala Om Heri pusing seperti berputar-putar. Setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah rumah hantu di perkebunan karet karya dari Bri Story. Makin serem aja makin kesini. Bagaimana Om Heri ya harus ditinggal sendirian karena Wahyu yang harus ke kota. Dan pada saat itu Om Heri sedang sakit. Di sini Om Heri merasakan horor gigit banget. Dan bagaimana radio tua ya. Saya tertarik nih dengan radio tua itu. Dan kisah ini kan di tahun 90-an ya teman-teman ya. Di saat itu memang sedang hits-hitsnya Guns N' Roses, terus salah satunya White Lion, pokoknya slow rock ya, slow rock saat itu di tahun 90-an lah memang sedang hits banget. Dan salah satu lagu kesukaannya si Om Heri itu adalah White Lion ya, Euroline itu. Waduh, keren juga ya. Tapi sampai sekarang memang masih enak sih lagu White Lion itu dinyanyikan. Tadi ada sedikit saya nyanyi agak sumbang ya. Langsung di skip aja kalau memang kira-kira bikin sakit perut itu langsung di skip aja. Overall kisahnya keren banget bagaimana pada akhirnya Om Heri ingin keluar dan di situ akhirnya Wahyu datang di malam hari cabut berdua deh. Keren pakai banget. Terima kasih kepada Bri Story atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.